Halo Sob, custom ROM Havok untuk Asus Zenfone Max Pro M1 kembali mendapatkan updatean terbaru yaitu versi 3.4, di mana pada updatean kali ini kurang lebih masih sama saja dengan versi sebelumnya, dengan sedikit penambahan fitur terbaru di versi 3.4 ini yang akan kita bahas sesaat lagi. Nah, untuk pertama kali yang kita bahas di sini adalah kernel bawaannya yang performanya memang sudah cukup bagus, namun ada sedikit masalah dengan penggunaan baterai yang terus berkurang saat HP-nya sedang tidak digunakan. Dan saat saya mengkonfirmasikan hal ini dengan developernya, dia menyarankan untuk mengganti kernel dan menggunakan kernel Darkona yang terbaru yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Selanjutnya, untuk fitur seperti Zen 4 masih sama saja dengan versi 3.3, jadi untuk penjelasan lengkapnya silahkan saja kalian cek video review Havok sebelumnya. Kemudian, di dalam setelan sistem kita akan menemukan satu fitur tambahan yaitu fitur aturan, di mana fitur ini berfungsi untuk melakukan perubahan secara otomatis terhadap setelan HP kita saat kita berada pada sebuah lokasi atau terhubung dengan sinyal WiFi tertentu. Namun saat kita mengaktifkan fitur ini, ia akan selalu berjalan di latar belakang yang tentunya akan mengakibatkan pemborosan terhadap penggunaan baterai. Selanjutnya, untuk Havok versi 3.4 ini sudah tersedia fitur Fast Unlock yang kecepatan buka kuncinya sudah lumayan cepat dan akurat, dan yang uniknya lagi saat kita ingin membuka kunci dengan mata tertutup, layar kuncinya tidak bisa terbuka. Kemudian, di dalam setelan Configuration Center, tepatnya pada setelan gestur, kita akan menemukan sebuah fitur yaitu usapkan sidik jari untuk melihat notifikasi, di mana fitur ini hanya akan kita temukan pada user RAM 6GB. Dan fitur ini hanya berfungsi pada fingerprint yang menggunakan sensor Godix, dan sayangnya jika fingerprint HP kita menggunakan sensor CD finger seperti punya saya ini, maka fitur ini tidak berfungsi saat digunakan. Dan untuk melihat informasi ini, kita bisa menggunakan aplikasi Device Info HW yang tersedia di Google Play Store. Selanjutnya, untuk toggle quick settingnya masih sama saja, di mana kita masih bisa mengakses FPS info dan juga membuka screen recorder. Namun pada versi kali ini terdapat sedikit pembaharuan pada UI untuk screen recordernya, dan sayangnya masih juga belum support perekaman audio internal. Nah, untuk double take to sleep-nya sendiri memang masih belum tersedia, jadi kita masih bisa mengakalinya dengan mengaktifkan double take to sleep yang ada di setelan Configuration Center status bar, yaitu fitur untuk mematikan layar dengan mengetuk 2 kali pada status barnya. Selanjutnya, untuk daya yang masuk saat dicas seperti ini, dan sedikit saya tampilkan cuplikan performa saat gaming, bisa kalian lihat sebagai berikut. Kemudian untuk cara pasangnya seperti biasa, kita masuk ke dalam mode TWRP, kemudian kita masuk ke menu wipe, lalu kita checklist Dalvik, cek data sistem dan vendornya, kemudian swipe. Kemudian kita kembali dan masuk ke menu install, lalu kita pilih custom ROM Havok versi 3.4-nya. Kemudian, jika sudah selesai, jangan lupa kita wipe Dalvik dan cache-nya, kemudian reboot sistem. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk custom ROM Havok versi 3.4 ini. Dan apabila ada hal yang tidak saya sampaikan di sini, mungkin memang sudah saya jelaskan di dalam video review ROM Havok sebelumnya, karena mengingat updatean kali ini hanya untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dari versi sebelumnya. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari ROM Havok versi 3.4 ini kalian bisa lihat sebagai berikut.
Jadi kesimpulannya, ROM ini sangat recommended untuk digunakan, bahkan jauh lebih baik dari ROM hardfork versi 3.3 sebelumnya. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.